warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Mardotilah NIM 2220031 akan menjelaskan materi tauhid dari bab 7 sampai bab 12. Yang pertama bab 7 tentang merealisasikan syahadatain. Syahadat dalam bahasa Arab berasal dari kata syahidah yang artinya telah bersaksi. Secara istilah, secara harfiah adalah memberikan persaksian dan memberikan pengakuan. Adapun pentingnya kalimat syahadat itu, syahadat adalah penyaksian dan pengakuan dengan benar baik secara lahir maupun batin. Kalimat syahadat memiliki arti yaitu bahwa tidak ada aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat ialah yang pertama syahadat tauhid, yaitu menyaksikan dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhid syahadat rasul, yaitu mengakui dan menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Adapun merealisasikan syahadat itu, hanya dapat terwujud dengan mempraktekkan dua kandungan kalimat syahadat, yaitu mengakui bahwa tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Merealisasikan syahadat itu memiliki dua tingkatan. Yang pertama tingkatan wajib dengan melakukan tiga hal. Yang pertama meninggalkan semua bentuk syirik. Yang kedua meninggalkan semua bentuk bid'ah, sebagaimana dalil yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radda. Artinya barang siapa yang membuat perkara dalam urusan kami yang tidak termasuk darinya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu meninggalkan semua jenis kemaksiatan. Adapun tingkatan yang kedua yaitu tingkatan mustahab, yaitu di mana orang-orang berlomba untuk mencapai keutamaan, yaitu bersaing agar hati mereka tidak terdapat tujuan dan ketergantungan kepada selain Allah. Seorang yang merealisasikan tingkatan tersebut harus wajib mempersiapkan yang pertama ilmu, yang kedua meyakini bahwa semua itu berasal dari Allah dan Nabi, yang ketiga tunduk dan taat kepada Allah dan kepada ketentuan Allah dan Nabi. Yang bab ke-8 yaitu tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifat dan Allah, yang mana arti ma'rifat itu adalah mengenal atau mengetahui. Jadi ma'rifatullah itu mengenali Allah, bukan mengenali zat Allah, tetapi karena itu tidak terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Adapun ciri-ciri orang yang bermakrifat itu, yang pertama mengesahkan Allah, mengutamakan Allah dan memuliakan Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun sedih.
Yang kedua yaitu selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya dari kemaksiatan. Yang ketiga yaitu hatinya harus bersih dari kikir hawa nafsu dan membanggakan diri. Yang keempat yaitu orang yang bermakrifat itu sederhana tetapi semangat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dalam artian nyata. Adapun sarana makrifat itu akal sehat sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fussilat ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikum zannakumul ladzi zanantum birabbikum aradakum fasbahtum minal khasirin. Dan demikian itulah prasangka yang kamu sangka terhadap Tuhanmu, dan prasangka itu membinasakan kamu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua yaitu para rasul. Yang ketiga yaitu asma wa sifat Allah. Kemudian bab 9 yaitu cara dan penghalang mencapai makrifat. Yang pertama itu cara mencapai makrifat itu ada dua. Yang pertama melihat tanda-tanda kekuasaan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikum zannakumul ladzi zanantum birabbikum aradakum fasbahtum minal khasirin. Artinya dan dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantian siang dan malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang kedua itu merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Adapun penghalang mencapai makrifah itu yang pertama sombong, yang kedua zalim, yang ketiga dusta, yang keempat fasik, yang kelima ingkar. Kemudian bab 10 yaitu tentang macam-macam tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Macam-macam tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakila. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu. Allah memelihara segala sesuatu. Yang kedua itu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan para hambanya yang mendekatkan diri kepadanya seperti doa. Yang ketiga asma wa sifat, beriman kepada Allah, beriman kepada sifat dan nama-nama Allah. Yang ke-11 yaitu bab yang ke-11 yaitu tentang syirik dan pengertian syirik dan bahayanya. Syirik adalah menyekutukan secara istilah dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik itu sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima, yang artinya uh, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka dia mendapatkan dosa besar. Adapun pembagian syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar. Syirik besar ini tidak akan mendapat ampunan. Syirik besar ini terbagi menjadi dua, yaitu zaran jali, yaitu tampak nyata seperti berhala. Yang kedua yaitu syirik batinun kafi, tersembunyi seperti meminta pertolongan kepada orang meninggal. Yang kedua syirik asghar atau syirik kecil, yaitu contohnya bersumpah dengan nama selain Allah, membuat jimat dan mantra dan lain-lain. Adapun bahaya syirik ini, yang pertama syirik asghar, syirik kecil, yaitu syirik dosa besar yang terbesar. Itu yang kedua merusak amal. Yang ketiga mendapat ancaman dari dalil-dalil. Yang kedua bahaya syirik besar itu yang pertama merusak seluruh amal. Yang kedua tidak diharamkan surga baginya. Yang ketiga kezaliman yang besar. Bab yang ke-12 yaitu tentang syirik. Syirik adalah syirik berasal dari kata syirku, yang artinya menyekutukan. Secara orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Sedangkan secara istilah adalah orang menyekutukan Allah dengan yang lain, seakan-akan ada yang berkuasa seperti Allah. Syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik secara kuantitas yaitu pertama yaitu syirik rububiyah, syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah yaitu meyakini adanya pencipta selain Allah. Yang kedua syirik rububiyah yaitu meyakini bahwa ada pengurus dan pemelihara alam semesta selain Allah. Yang ketiga tauhid ubudiyah, yaitu meyakini bahwa dia menyekutukan Allah, dengan kata lain dia menyembah Allah tetapi menyembah yang lain juga. Adapun dalil tentang syirik ini yaitu Quran surah An-Nisa ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafaa billahi waliyya wa kafaa billahi nasira. Dan Allah lah yang mengetahui dari kamu lebih dari kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu, dan cukuplah Allah yang menolongmu. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.